Oke, kita mulai dulu teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya dan nikmatnya kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah, kita bisa bertemu di ruang Zoom ini dalam acara kajian tadabbur ya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semuanya selaku pengikutnya yang mudah-mudahan yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma. Teman-teman, ini suara saya jelas ya? Kalau misalkan suaranya putus-putus boleh ditulis di kolom komentar ya. Khawatir jaringan saya. Oke? Oh iya, saya nggak buka kamera ya teman-teman. Apa? Teman-teman yang sudah rapi, boleh silakan buka kameranya. Oke teman-teman, kita buka dulu webinar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh santri Tahfidz Khadimul Quran, Kak Fauzan. Apakah Kak Fauzan sudah siap? Bismillah, terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Mantap. Sudah siap. Insyaallah. Silakan Kak Fauzan. Tamam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'a'yunina wa wahyina ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron Kak Fauzan. Mudah-mudahan setiap ayat yang dibacakan menjadi pahala buat Kak Fauzan dan kita semuanya selaku mustami. Oke, sudah Ustadz Hanzalah sudah bergabung. Selanjutnya materi ya. Ustadz Hanzalah apakah sudah terhubung? Bismillah. Oke, Alhamdulillah. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanzalah kepadanya dengan segala hormat saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar teman-teman ya, saya atur dulu sebentar. Bentar, baik. Dewi? Dewi ada ya? Ya Ustadz, Bentar, ada karena Ustadz. share screen. Nanti kalau misalnya sudah datang bilang ya. Sudah, Dewi ya? Udah ketemu belum? Masih gelap Ustadz, belum kelihatan. Bentar, bentar. Mana ya? Oke, sudah kelihatan ya? Sudah? Nah, baru kelihatan Ustadz. Ya, Bismillah. Nggak bisa ya? Ya, udah kelihatan Dewi? Udah Ustadz. Baik, kita mulai. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Baik, hayakumullah ya teman-teman sekalian, ikhwah, akhwat fillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini yang penuh dengan berkah. Sebentar ya, saya ada. Baik, Afwan, ada gangguan sebentar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini ya atas taufiknya dan juga inayahnya yang menggerakkan hati kita, yang mengarahkan tubuh kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang insya Allah berkahi. Jadi benar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyatumur rahmah hafatumul malaikah." Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Al-Qur'an wa yatadarasunahu fima bainahum, dan juga saling belajar mentadaburi Al-Qur'an, kecuali akan datang turun yaitu adalah as-sakinah, yaitu adalah sakinah, ketenangan, wa ghasyatumur rahmah, dan juga diliputi
rahmat. Eh, kemudian wahafatumul malaika, dan kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Yang mudah-mudahan semoga kita termasuk golongan yang Rasulullah SAW sebutkan ya dalam hadis tersebut. Jadi ikhwah fillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Sebentar. Ya. Kita akan sama-sama belajar ya terkait dengan tadabur basmalah atau bismillah ya. Nah, di mana saya akan merangkum ya, akan mengambil hikmah-hikmah penting yang bisa kita dapatkan ya dalam mentadaburi al-basmalah dan juga pesan-pesannya khususnya bagi para penghafal Quran ya. Basmalah ya adalah ayat yang akan selalu kita baca ketika kita memulai membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah, bahkan ketika kita mulai membaca Al-Quran ya, melanjutkan bacaan tilawah kita, juga kita mesti membaca basmalah ya, seperti itu. Jadi basmalah itu adalah ayat yang akan selalu kita baca ya, dalam setiap ketika kita baca Quran. Maka tidak hanya membaca Quran saja, namun juga ketika kita ingin makan, ketika kita ingin berkendara, ketika kita ingin masuk ke kamar mandi, ya setiap hal-hal yang baik mesti kita membaca basmalah. Disunahkan membaca basmalah. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa suatu hal yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta atau fahuwa abtar, yaitu adalah sesuatu yang terputus, artinya terputus keberkahannya. Terputus keberkahannya. Tapi aku madu ya, bentar ya. Nah, aku mah dulu. Bentar, bentar. Ya, afwan teman-teman. Jadi fahuwa aqta fahuwa abtar. Ya, dia sesuatu yang terputus keberkahannya, terputus kebaikannya. Ya. Maka disunahkan setiap hal-hal yang baik itu dimulai dengan basmalah. Ya. Kemudian ikhwah akhwah fillah ya teman-teman sekalian ya Allah. Salah satu ketika kita ingin mengetahui bahwasanya suatu hal itu baik atau buruk, itu harus mesti dimulai dengan basmalah. Ya, saya beri contoh misalnya ketika kita ingin membaca Al-Quran. Maka ketika kita mulai dengan basmalah, ketika kita buka dengan basmalah, maka itu cocok. Itu pas, itu nyambung. Ketika kita ingin makan, kita membaca basmalah, maka kita akan bisa menilai bahwasanya makan itu adalah makan yang baik. Adapun hal-hal yang buruk, ketika dimulai dengan basmalah, ketika dibuka dengan basmalah, maka itu tidak akan cocok. Ya contoh misalnya ketika kita ingin berbuat maksiat, ada yang ingin meminum minuman keras, maka dimulai dengan basmalah, itu nggak akan cocok. Begitu juga misalnya ada yang suka merokok, ketika hendak merokok maka dia baca basmalah, itu pun juga akan nggak nyambung ya, nggak cocok. Itu membuktikan bahwasanya hal-hal tersebut adalah hal-hal yang buruk. Maka ketika kita ingin menilai suatu hal ini baik atau buruk, maka coba cocokkan. Ketika dibuka dengan basmalah, apakah itu cocok atau tidak? Jika kalau cocok maka itu baik, jika kalau tidak maka itu buruk. Maka inilah basmalah teman-teman sekalian. Ya, yang akan kita bahas. Ya, maka judulnya adalah basmalah nafas pertama seorang hafidz Al-Quran. Maka seorang hafidz Al-Quran, ya, ketika dia ingin membaca Al-Quran, ketika dia ingin memurojaahnya atau hafalannya, atau ketika dia ingin menghafal Al-Quran, maka mesti dibuka dengan basmalah. Itulah nafas pertama, ya, itulah ayat pertama yang akan dibaca oleh lisannya. Itu adalah basmalah. Baik. Kita masuk sebentar. Baik. Basmalah teman-teman sekalian ya. Basmalah ya, apa harokat pertama basmalah? Kasrah. Ya, basmalah dibuka dengan kasrah, bukan dengan fathah, bukan dengan dhammah, tapi dibuka dengan kasrah, ya. Jangan kita kira bahwasanya harokat dalam Al-Quran itu tidak memiliki makna, tidak memiliki hikmah. Ya, justru setiap harokat dari Al-Quran, ya, setiap huruf-hurufnya, jangankan ayatnya, bahkan huruf dan harokatnya memiliki makna, hikmah yang bisa kita gali, yang bisa kita ambil manfaatnya. Salah satunya ialah basmalah, dimulai dengan kasrah. Kenapa basmalah dimulai dengan kasrah? Apa hikmahnya? Ya, kalau kita lihat teman-teman sekalian, ya, kasrah itu ada di bawah, ya. Nggak ada kasrah di atas. Ya, yang di atas itu biasanya fathah, mah. Adapun kasrah maka dia itu di bawah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang manusia, seorang insan, ya, seorang penghafal Quran, ketika dia membaca Al-Quran, maka dia seperti harakat kasrah yang selalu di bawah. Simbol ketawaduan seorang penghafal Al-Quran. Saat memulai lembaran perjalanannya bersama kalamullah, setiap kali membacanya,
Ya, kasrah pada basmalah seakan-akan mengingatkan kita untuk senantiasa merendah hati. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya. Bahkan ketika kita ingin memulai membaca Al-Quran, ya, dibuka dengan basmalah, dibuka dengan harakat kasrah. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kita mesti membaca Quran, menghafal Quran dengan hati yang tunduk, dengan hati yang tawadhu, dengan hati yang rendah hati. Bukan justru dengan hati yang penuh dengan kesombongan, hati yang penuh dengan kebanggaan, hati yang tinggi, ya, merendahkan orang lain, ya, merasa bahwa dirinya hebat. Maka inilah salah satu hikmah dari basmalah itu dengan dibuka dengan kasrah. Kemudian teman-teman sekalian, fun fact-nya juga, ya, kalau kita lihat, ya, Al-Quran dibuka dengan kasrah dan juga diakhiri dengan kasrah. Kalau Al-Quran tadi dibuka dengan basmalah, maka Al-Quran juga diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Ya, ayat terakhir dalam surat An-Nas. Kalau kita lihat harokat terakhir, ya, dalam ayat terakhir surat An-Nas itu juga diakhiri dengan kasrah. Minal jinnati wan nasi, dengan kasrah. Dibuka dengan kasrah, diakhiri dengan kasrah. Apa hikmahnya? Artinya ketika seorang menghafal Quran, ketika hendak memulai perjalanannya bersama Al-Quran, maka dia mesti dengan hati yang tunduk, hati yang dengan tawadhu. Kemudian ketika dia mengkhatamkan Al-Quran, ya, dia juga mesti dengan hati yang tunduk. Tidak boleh dia merasa, oh saya sudah khatam, artinya saya ini adalah seorang yang soleh, seorang yang hebat, seorang yang pintar, seorang yang jenius, ya, seorang yang mesti dihormati, yang mesti dipandang tinggi kedudukannya. Na'udzubillah. Ya. Jangan sekali-kali ada sifat kesombongan dalam hati seorang menghafal Quran. Ya, maka Allah ingatkan ketika kita mulai dengan kasrah, ketika berakhir pun dengan kasrah. Ya, inilah salah satu hikmah Al-Quran. Begitu indah. Allah akan mengingatkan kita untuk senantiasa tawadhu dan tunduk kepada Allah. Bukan kita justru tinggi hati, ya, kita merasa kita hebat. Ya, demi Allah teman-teman sekalian, ya, mungkin ada teman-teman sekalian yang Allah berikan kemudahan dalam menghafal Quran, mungkin ada juga yang di sini yang sudah selesai hafal Qurannya 30 juz. Demi Allah itu bukan karena kita hebat atau karena kita pintar atau karena kita ini cepat menghafalnya, bukan. Itu semua karena taufik dari Allah. Allah izinkan kita, Allah mudahkan kita. Itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak akan izinkan, maka tidak akan mudah bagi kita untuk menghafal Quran. Allah tidak memberikan taufik, maka kita tidak akan bisa menghafal Quran meskipun itu hanya satu ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa la in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik." Ya, seandainya kami berkehendak untuk menghilangkan apa yang kami wahyukan kepadamu, itu adalah Al-Quran, maka Allah akan mudah bagi Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut kembali hafalan yang telah kita hafal, itu mudah bagi Allah. Ya, maka tidak ada seorang penghafal Quran yang merasa dirinya jumawa, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi. Nauzubillah. Ya. Maka mesti kita jaga betul hati kita. Ya, kita jaga betul ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti merasa rendah hati. Kita merasa bahwasanya Al-Qur'an yang kita hafal ini adalah bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti mensyukuri dengan apa? Dengan bertawadhu, dengan merendah hati. Bukan justru dengan sebaliknya, dengan merasa sombong hati. Merasa tinggi hati ataupun berbangga diri atau menyombongkan diri. Maka kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin fi qalbihi minal kibr. Bahwasanya tidak akan mungkin seseorang masuk dalam surga yang di dalam hatinya terdapat sebiji zarah dari kesombongan. Ya, maka Rasulullah sudah ingatkan, jikalau ada sedikit saja kesombongan dari hati seorang hamba, maka tidak akan mungkin dia untuk masuk dalam surganya Allah. Allah akan haramkan surga untuknya. Na'udzubillah, subhanallah. Ya, ini adalah hikmah pertama teman sekalian, yaitu adalah basmalah dibuka dengan kasroh. Ya, masya Allah. Ini yang pertama. Baik, lanjutkan. Baik, kemudian kita langsung masuk ke huruf ba dalam basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dibuka dengan huruf ba. Tadi sudah kita bahas harokatnya, sekarang kita bahas huruf pertamanya. Yaitu adalah huruf ba. Ya, kata ulama tafsir, ya, ba dalam basmalah itu ada yang berpendapat itu adalah ba isti'anah. Apa itu ba isti'anah? Ba yang menunjukkan bahwasanya kita ini mesti meminta tolong kepada Allah. Maka disebut isti'anah. Apa itu isti'anah? Dari kata ista'anah yasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya meminta tolong. Ba yang mengajarkan kita untuk selalu meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kata ba ada kata Allah, bismillah, dengan nama Allah. Artinya dengan nama Allah kita meminta pertolongan.
Ya, jadi mengajarkan bahwa seorang penghafal Quran harus meyakini ia tak memiliki daya dan upaya ya untuk menghafal Al-Quran kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pantas ya, ia sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri, justru ia harus bertawakal dan menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mesti kita pahami betul bahwa dalam menghafal Quran bukan mereka yang pintar, bukan mereka yang rajin, bukan mereka yang bersungguh-sungguh ya. Itu semua hanya faktor sampingan. Adapun faktor penentu yang paling utama ialah Allah mudahkan. Itu yang paling penting. Disebut dengan ba isti'anah. Ya. Maka ketika kita hendak membaca Al-Quran, Allah seakan-akan ingin mengingatkan lagi ketika membaca basmalah Bismillah. Seakan-akan ingin mengingatkan kamu ketika membaca Quran, menghafal Quran, mesti meminta tolong kepada Allah. Bahwasanya kamu bisa hafal Quran itu karena Allah mudahkan. Ya. Maka teman-teman sekalian yang merasa mungkin ketika sedang menghafal Quran merasa kesulitan, ya entah itu kesulitan menghafalnya atau kesulitan untuk mengatur waktunya atau mungkin kesulitan untuk melawan diri dan hawa nafsunya, yang melawan kemalasannya. Nah, maka kita mesti memahami betul bahwasanya kita mesti meminta tolong kepada Allah. Ya, ya Allah, misalkan kita kesulitan dalam menghafal Quran. Ya, maka minta tolong kepada Allah agar apa? Agar Allah mudahkan kita dalam menghafal. Kita merasa malas, merasa sulit sekali untuk menghafal Quran karena begitu besar rasa malas yang kita rasakan dalam diri ini. Nah, itu juga mesti kita meminta tolong kepada Allah agar apa? Agar Allah buat kita lebih rajin, agar Allah gerakkan badan ini, hati ini agar ringan dalam menghafal Quran. Ya. Maka tadi saya sudah sampaikan ya, bahwasanya seorang penghafal Quran itu tidak memiliki daya atau upaya sedikit pun dalam menghafal Quran kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ini disebut dengan al-isti'anah. Ya. Dikarenakan Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Ya, Allah lah yang mewahyukan Al-Quran. Maka di tangan Allah lah, ya, di sisi Allah lah, ya seorang hamba dimudahkan dalam menghafal Quran. Bahkan itu Rasulullah SAW ya pernah menghafal Quran ya dengan lisan yang cepat. Ya, dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa Qur'anah." Ya, asbabun nuzul ayat ini yaitu adalah ketika Rasulullah SAW ketika bertalaqya dengan Jibril membaca dengan cepat. Ya, membaca dengan cepat agar apa? Agar cepat hafal. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur langsung ya nabinya, rasulnya Muhammad SAW ya dengan berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau Muhammad menggerakkan lisanmu dengan cepat ya agar apa? Agar engkau bisa cepat menghafalnya. Apa kata Allah? Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Ya, inilah ayat yang penting teman-teman sekalian. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Bahwasanya Allah lah yang punya kuasa yang penuh untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam menghafal Quran, yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dada ini. Ya, maka kata Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahwasanya Al-Quran adalah ayat, ya, bayyinat yang jelas fi suduril ladzina utul ilm, di dadanya orang-orang beriman. Ya, siapa yang yang punya kuasa untuk mengumpulkan ayat ini di dalam dada kita? Allah Subhanahu wa taala. Makanya mesti sadar betul seorang penghafal Quran ketika dia menghafal Quran ya. Dia mesti sering-sering berdoa. Jangan terlalu mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kejeniusannya atau kepintarannya atau mengandalkan kerajinannya. Pada akhirnya itu semua akan berakhir kalau kita tidak meminta kepada Allah. Terkadang saya merasakan betul teman-teman sekalian ya. Allah akan dalam fase perjalanan menghafal Quran, terkadang kalau kita terlalu mengandalkan betul kemampuan kita, terlalu mengandalkan betul diri kita, dan lupa untuk meminta kepada Allah, Allah akan ingatkan. Ya, untuk apa? Agar kita kembali kepada Allah. Agar kita bertawakal hanya kepada Allah. Agar kita meminta Allah agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Makanya seorang penghafal Quran adalah seorang yang dia banyak berdoa. Ya, dia mengetahui betul ada waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Itu misalnya di antara salat maghrib dan salat isya. Di antara azan dan iqamah. Dan juga setelah salat, ketika hujan, ketika jadi sepertiga malam. Ya. Nah, seorang penghafal Quran adalah seorang yang sering mengangkat kedua tangannya, menundukkan wajah dan pandangannya, meminta kepada Allah dengan hati yang tunduk. Agar Allah mudahkan. Ya. Makanya kalau banyak teman-teman saya ya, atau misalnya siapapun itu yang bertanya kepada saya, apa salah satu rahasia kunci penting dalam menghafal Quran? Ya, kesuksesan penting dalam menghafal Quran, apa rahasianya?
Itu adalah tadi pertama, banyak berdoa. Ya banyak berdoa dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tunduk, ya, dengan hati yang penuh dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan. Itu yang pertama teman-teman, itu ba al isti'anah. Baik. Kemudian yang kedua disebut dengan ba ilsaq. Ya, ada yang ulama yang mengatakan bahwasanya ba dalam uh, ayat basmalah itu bukan ba isti'anah tapi ba ilsaq, artinya melekat. Memberikan isyarat bahwasanya seorang penghafal Quran harus selalu menyertakan Allah dalam setiap langkahnya. Ia merasa harus diawasi. Ya, bahwasanya ketika menghafal Quran, ya Allah itu selalu mengawasinya. Allah selalu melihatnya. Ya. Melihat dalam hatinya, apakah hatinya ini ikhlas atau tidak. Ya, melihat akhlaknya. Ketika seorang penghafal Quran, dia membaca Al-Quran, namun akhlaknya jauh dari Al-Quran, maka Allah melihatnya. Bayangkan teman-teman sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian justru akhlak kita jauh dari Al-Quran. Akhlak kita justru menyelisih Al-Quran. Kira-kira ketika Allah melihatnya, Allah dalam keadaan murka atau tidak? Pasti Allah murka. Ketika melihat seorang hamba, apalagi dia membaca Quran, tapi dia tidak mengamalkannya, na'udzubillah. Itu Allah murka sekali. Ya, makanya dalam satu hadis, ya salah satu golongan yang pertama kali masuk dalam neraka ialah para penghafal Quran. Ya, na'udzubillah. Ya, kenapa? Dikarenakan mereka sewaktu di dunia menghafal Quran tidak mengamalkannya. Ya, mereka menghafal Quran agar apa? Agar mendapatkan pujian, agar mendapatkan kehormatan, agar mendapatkan kedudukan, agar disebut qari, disebut hafiz, na'udzubillah. Sedangkan akhlaknya jauh dari Al-Quran. Sedangkan perilakunya jauh dari Al-Quran. Ya. Justru ketika dia membaca Al-Quran, ayat tersebut melaknat dia. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwasanya ada seorang hafal Quran membaca ayat, namun ayat tersebut justru melaknatnya. Kenapa? Karena dia membaca ayat tersebut, ya ada ayat tentang larangan, dia kerjakan. Ada ayat tentang perintah, dia tinggalkan. Alhamdulillah. Ya, maka ba ilsaq tadi bahwasanya ketika seorang penghafal Quran ya membaca basmalah bismillah, dia akan merasa betul bahwasanya Allah itu benar-benar mengawasinya. Allah itu benar-benar melihatnya. Allah tahu apa ada dalam hati kita. Apakah ada hasad di situ? Apakah ada kesombongan di situ? Apakah ada riya di situ? Apakah ada ujub di situ? Maka seorang penghafal Quran adalah seorang yang menjaga betul hatinya. Karena yakin bahwasanya Allah itu selalu mengawasinya. Ya. Entah itu melihat dalam batin kita ataupun zahirnya kita. Ini pesan pertama di huruf ba dalam basmalah. Baik, lanjut teman-teman sekalian. Baik. Dalam basmalah ada 3 nama Allah yang agung. Yang pertama Allah, ya Bismillah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ya. Jadi ada 3 nama Allah langsung yang Allah sebutkan dalam basmalah. Ya, ada Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Kalau kita perhatikan urutannya apa dulu? Allah dulu, Bismillah dulu, baru Ar-Rahman dulu, baru Ar-Rahim. Ya, kenapa Allah sebutkan dulu namanya yang pertama Allah? Tidak Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahimillah, misalnya seperti itu. Ya, kenapa harus Allah dulu? Ya, kenapa nggak Ar-Rahman dulu, Ar-Rahim dulu? Apakah itu tidak mempunyai makna? Apakah itu tidak memiliki hikmah? Ya, justru urutan dari Al-Quran itu memiliki makna. Ya, kenapa Allah dulu, kenapa Ar-Rahman dulu, kenapa Ar-Rahim dulu? Itu memiliki makna teman-teman sekalian. Kenapa Allah sebutkan nama Allah dulu? Karena nama Allah adalah salah satu nama yang paling agung. Ya, Allah memiliki 99 asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam surat Al-Isra. Ya. Bahwasanya Allah memiliki nama-namanya yang baik, asmaul husna. Tetapi nama Allah yang paling agung yaitu adalah Allah. Ya. Kemudian baru Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kita akan bahas satu persatu teman-teman sekalian. Baik. Yang pertama, ya Allah. Ya, apa arti Allah? Ya. Ya. Oh, taib sebentar. Ya, sebelum kita masuk ke, sebentar. Oh, ini ya lupa ini. Taib. Ya, saya lupa memasukkan materi tentang nama Allah ya, nama Allah untuk taib nggak apa-apa. Saya jelaskan secara lisan saja. Taib. Kenapa Allah sebutkan nama Allah? Ya, yang pertama kali tadi itu nama Allah yang paling agung. Apa arti Allah? Ya, beberapa ulama berpendapat bahwasanya Allah tidak memiliki arti. Jadi itu adalah namanya yang khusus. Ya. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan Allah itu diambil dari kata ilah, yang artinya sembahan. Al-ma'luh, yang disembah. Al-ma'bud, yang diibadahi. Ya. Bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang mesti kita ibadahi, yang mesti kita sembah. Ya. Lalu apa kaitannya dengan basmalah tadi? Ya. Seakan-akan seorang penghafal Quran ketika membaca Bismillah ya dengan nama Allah itu mengajarkan bahwasanya ketika dia membaca Quran ya hanya kepada Allah lah hati dia.
Hanya kepada Allah lah dia membaca Quran untuk beribadah. Dia membaca Quran bukan karena niat yang lain, mengajarkan keikhlasan seorang penghafal Quran. Ya. Maka seorang penghafal Quran adalah seorang yang mesti dijaga betul hatinya untuk senantiasa ikhlas membaca Al-Quran. Ya, niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk hal-hal lain. Ya, kita sekarang dapat teman-teman sekalian. Ya, banyak penghafal Quran yang Masya Allah terkena fitnah menghafal Quran karena apa? Karena tadi, wah, kalau saya bisa hafal Quran ya misalnya saya bisa dapat beasiswa di suatu kampus tertentu. Nah, ini juga salah satu niat yang salah. Atau saya ingin menghafal Quran karena apa? Karena saya pengen jadi imam. Ya, jadi imam di masjid A karena imam di masjid di situ mendapatkan gaji yang besar. Nauzubillah. Atau karena saya pengen ngajar, saya bisa nyari uang di situ. Nauzubillah. Dia atau dia menghafal Quran ya karena saya pengen dipuji, saya ingin dipandang tinggi, saya ingin dihormati, saya ingin tadi dipuji ya. Ya, nauzubillah. Ya makanya dalam basmalah bismillah seakan-akan mengingatkan kita bahwasanya ketika ingin membaca Quran ingat loh, hati kamu harus ikhlas kepada Allah. Membaca Quran hanya senantiasa untuk beribadah hanya kepada Allah bukan kepada yang lain. Makanya seorang penghafal Quran ya mesti jaga betul hatinya untuk senantiasa ikhlas. Memang teman-teman sekalian ikhlas itu sulit. Ikhlas itu sulit. Ya, lalu bagaimana cara untuk ikhlas Ustadz? Kita mesti menjaga terus hati, mengkondisikan hati. Kan dulu ada ulama tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, saya itu untuk senantiasa ikhlas kepada Allah, saya setiap hari itu apa namanya memeriksa hati saya nggak kurang dari 70 kali. Berarti dia merenungkan hatinya, ya hatinya harus diluruskan lagi, setiap hari diluruskan. Jadi nggak bisa kita sudah, insya Allah saya ikhlaskan karena Allah sekali di awal. Kemudian di tengah-tengah esok harinya tidak seperti itu, tidak pernah muhasabah. Ya, justru kita mesti terus muhasabah. Ya, setiap harinya coba kita introspeksi, hati kita sudah ikhlas belum dalam menghafal Quran? Hati kita sudah benar-benar tulus belum untuk hanya beribadah kepada Allah, bukan untuk mencari hal lain. Apakah hati kita ketika menghafal Quran sudah benar-benar hanya untuk mencari ridho Allah, hanya mencari wajah Allah? Itu yang mesti kita sadari dan pahami. Baik. Kemudian ya, ikhwan, akhwat fillah, teman-teman sekalian. Kemudian Allah memilih ya dua namanya setelah tadi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memilih kata Ar-Rahman dan juga kata Ar-Rahim. Ya, nama Ar-Rahman dan juga nama Ar-Rahim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih nama yang lain? Sedangkan Allah memiliki banyak nama, ya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ya kan, ada Al-Jabbar, Al-Aziz, ya kan. Kenapa Allah tidak membukanya dengan misalnya Bismillahil Jabbaril Aziz dengan nama Allah yang maha kuasa lagi maha perkasa misalnya. Atau Bismillahi Al-Muntaqim, ya dengan nama Allah yang maha menyiksa. Atau misalnya yang lain, ya. Kenapa Allah memilih Ar-Rahman Ar-Rahim ya dalam basmalah yang juga membuka kitabnya? Apakah itu juga tidak memiliki hikmah? Wah, justru itu memiliki hikmah yang besar. Memiliki pesan yang dalam. Ya, kenapa? Karena Allah memilih Ar-Rahman Ar-Rahim dari sekian banyak namanya yang agung untuk mengawali basmalah. Hal ini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Quran kepada manusia sebagai bentuk wujud kasih Allah, ya kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Ya. Dengan Al-Quran manusia diberi petunjuk, cahaya, jalan keselamatan sebagai bukti bahwa rahmat Allah mendahului murkanya. Jadi kita memahami betul kenapa Allah membuka ya kitabnya yang membuka Al-Quran dengan namanya yang agung Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai simbol wujud kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba. Artinya seorang hamba ketika dia ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ketika Allah menyayangi seorang hamba, maka apa? Allah akan arahkan dia, Allah akan berikan dia taufik untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Ya. Makanya ketika Allah menyayangi seorang hamba, ya ketika tanda Allah itu sayang sama seorang hamba, Allah cinta kepada seorang hamba, itu bukan dengan memberikan dia harta. Ya. Kita ambil contoh misalnya Qarun, ya di zaman Nabi Musa. Qarun Allah berikan harta yang begitu banyak. Tapi apakah itu tanda bahwasanya Allah mencintainya, Allah sayang padanya? Nah, bukan. Justru pada akhir hayatnya Allah azab Qarun. Ya. Atau misalnya, apakah Allah ini sayang dengan hambanya maka Allah berikan jabatan? Tidak. Contohnya siapa? Contohnya Firaun. Ya.
Fir'aun Allah berikan jabatan yang tinggi, ya, menjadi seorang raja yang besar dalam negeri yang makmur. Ya. Tapi apakah itu tanda bahwasanya Allah sayang kepada Fir'aun atau cinta kepada Fir'aun? Tidak. Pada akhir hayatnya apa? Allah azab Fir'aun dengan menenggelamkan. Lalu apa tanda bahwasanya Allah itu sayang pada seorang hamba? Apa tanda bahwasanya Allah ini sangat cinta kepada seorang hamba? Allah akan mudahkan dia, Allah akan berikan dia taufik, Allah akan lembutkan hatinya untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Jadi teman-teman sekalian, ya di sini yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu kali ini. Boleh jadi ini tanda sayangnya Allah kepada seorang hamba. Tanda sayangnya Allah kepada kita, teman-teman sekalian. Dengan apa? Dengan menggerakkan hati kita untuk bisa hadir pada majelis di malam hari ini. Kenapa bukan dia, bukan orang lain dari sekian banyak orang? Kenapa Allah pilih kita? Boleh jadi itu tanda cintanya Allah kepada kita. Ya. Allah cinta kepada seorang hamba tidak memberikan dia harta, jabatan, ataupun kesenangan dunia. Tapi Allah arahkan dia untuk apa? Untuk bisa membaca kitabnya. Saya berikan analogi seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, orang yang paling dekat dengan seorang raja adalah misalnya ya orang yang paling banyak berbicara dengannya, ya kan? Misalnya presiden. Ya, orang yang paling dekat dengan presiden siapa? Adalah orang yang paling sering berbicara dengan presiden. Ya. Maka orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Adalah orang yang selalu berbicara dengan Allah. Ya, bagaimana cara seorang hamba berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan membaca Al-Qur'an. Ya, makanya kalau kita ingin ya Allah berbicara kepada kita, maka baca Al-Quran. Maka kata-kata ulama, jikalau kita ingin berbicara kepada Allah, maka sholatlah. Ya, misalnya ketika kita dirundung berbagai macam masalah, kita ingin mengadu kepada Allah, maka sholat. Adukan itu di sujud kita, di doa-doa kita setelah sholat. Kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita, kata salah satu ulama, maka bacalah Al-Quran. Ya. Saya berikan salah satu contoh teman-teman sekalian dalam kisah saya. Saya pernah dalam hidup ini, ya pasti semua di antara kita pernah merasakan fase di mana kita dalam keadaan kesulitan, ya. Seakan-akan dada ini sesak, ya. Banyak sekali musibah yang menimpa kita, banyak sekali masalah yang menghimpit diri kita, ya. Kita mungkin stres, ya, kita mungkin pusing, ya. Bingung bagaimana cara menghadapinya. Ya, hati ini sedih, galau. Nah, maka apa? Saya coba baca Quran. Ketika dalam surat Yusuf, ya, saya menemukan satu ayat yang begitu indah. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ketika saya membaca ayat itu, saya langsung nangis, teman-teman sekalian. Nangis saya betul-betul. Seakan-akan saya merasa bahwasanya Allah ini ingin mengingatkan saya. Innahu may yattaqi. Ya, kamu sekarang ditimpa masalah. Maka solusinya apa? Bertakwa kepada Allah. Innahu may yattaqi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yasbir, kemudian kamu sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala seseorang yang berbuat baik. Seakan-akan ayat ini mengingatkan saya, Allah itu gak akan ninggalin kamu. Allah itu gak akan menyia-nyiakan kamu. Allah itu gak akan menelantarkan kamu dalam berbagai macam masalah ini, musibah ini, ya kesedihan ini. Ya, asal apa? Asal kamu bertakwa, asal kamu bersabar, kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik. Ya, insya Allah Allah akan selalu ada bersama kita. Ketika saya membaca ayat ini, seakan-akan ayat ini relate. Ayat ini apa namanya? Pas sekali dengan masalah yang saya hadapi. Masya Allah. Ya. Jadi makanya teman-teman sekalian yang mungkin dirundung masalah ketika membaca Al-Quran, coba sedikit-sedikit kita lihat maknanya. Boleh jadi itu relate. Boleh jadi Allah ingin memberikan pesan di situ. Ya, pas ayat itu. Ya. Untuk mengingatkan kita, untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenangkan hati kita. Ya. Seperti itu. Makanya teman-teman sekalian, ya, kembali lagi, ya jikalau kita ingin ya mendapatkan rahmannya Allah, rahmahnya Allah, kasih sayang Allah, maka baca Al-Quran. Karena Al-Quran apa? Al-Quran adalah salah satu tanda kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba. Baik, kita lanjut ya. Baik. Sebelum masuk ke sini teman-teman sekalian, ya kita mesti tahu dulu apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, kata Ar-Rahman, ya kalau kata salah satu ulama mengatakan Ar-Rahman adalah dari kata rahmah, artinya kasih sayang. Artinya kasih sayang Allah yang begitu besar. Ya, kasih sayang Allah yang begitu luas. Ya, kata Ar-Rahman itu artinya sifat rahmahnya Allah yang meliputi seluruh makhluk. Entah dia itu beriman ataupun dia kafir, ya entah itu dia manusia, dia hewan, semuanya mendapatkan rahmahnya Allah. Apa buktinya? Ya,
Meskipun ada orang yang bermaksiat, ada orang yang kufur kepada Allah, tetapi Allah tetap memberikan dia oksigen untuk bernafas. Allah masih memberikan dia rezeki untuk makan. Allah masih memberikan dia penglihatan. Itu rahmannya Allah. Ya, mau dia beriman atau maupun dia kafir misalnya. Ya, Allah tetap sayang kepadanya. Kalau dia bertaubat, ya, dia masuk Islam, Allah ampuni taubatnya, Allah ampuni dosanya. Ketika seorang bermaksiat, ketika dia kembali kepada Allah bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Itu rahmah. Kalau Ar-Rahim, ya itu diambil dari kata rahmah juga sama. Ya, tapi itu sifat rahmahnya Allah yang khusus hanya kepada orang beriman. Hanya khusus kepada orang beriman. Ya. Artinya rahmah Ar-Rahman itu adalah kasih sayangnya Allah, ya, yang meliputi seluruh makhluk yang ada di dunia. Artinya rahmahnya Allah yang ada di dunia. Adapun Rahim itu rahmahnya Allah, ya, kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba, ya, hanya khusus kepada orang beriman di mana di akhirat. Ya, ini bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita masuk, ya. Sekarang kita bahas salah satu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para penghafal Quran di dunia. Ya, kita bahas sekarang Ar-Rahman. Karena tadi Ar-Rahman itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah di dunia. Sekarang kita rinci untuk para penghafal Quran apa? Yang pertama, ya, seorang penghafal Quran, ya, pasti ketika dia membaca Quran Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya, akan memberikan ketentraman dalam jiwanya. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, artinya berzikir kepada Allah, ya. Dan Al-Qur'an salah satu, ya, bentuk zikir dan juga mengingat Allah. Tatma'innul qulub, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Ya. Oke, teman-teman sekalian yang mungkin merasa, wah, hidup saya ini benar-benar di masalah, ya. Ditekan begitu banyak musibah. Hati ini dipenuhi dengan kesedihan, kegalauan, ya, galau gundahan. Seakan-akan hati ini bingung. Ya, hati ini mungkin ada juga yang merasa hati ini begitu kosong, hati ini begitu hampa, hati ini begitu kering. Maka coba kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Al-Quran. Ya, karena Al-Quran lah yang bisa menenangkan hati ini. Maka Allah berfirman, ala, ha'ala. Ala itu artinya apa? Hanya. Jadi tidak ada sebenarnya sesuatu yang bisa menenangkan hati, menenangkan jiwa. Kecuali apa? Kecuali dengan Al-Quran. Zikrullah. Saya beri contoh teman-teman sekalian, ya. Banyak, ya, artis-artis, ya, yang Allah berikan begitu banyak harta, begitu banyak ketenaran. Tapi apa? Apakah mereka itu hidup bahagia? Apakah mereka itu hatinya tenang dan tentram? Nyatanya tidak. Banyak di antara para artis yang kita lihat, ya, banyak yang narkoba, ya, dia depresi, kemudian mencari apa? Pelampiasan dari depresi tersebut dengan mengonsumsi narkoba. Itu menunjukkan bahwasanya hatinya nggak tenang. Ada juga yang mungkin artis yang dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal kita lihat dia kaya, dia begitu terkenal, ya, dia memiliki bukan pasangan yang rupawan. Tapi apa? Dia mengakhiri hidupnya. Artinya apa? Depresi, hatinya nggak tenang. Artinya harta, ya, ketenaran, ya, apapun itu kesenangan dunia, itu pada akhirnya tidak akan menenangkan jiwa kita, tidak akan menenteramkan hati kita. Justru sebaliknya, saya sering lihat, masya Allah, para penghafal Quran, para orang yang sering baca Quran, yang mungkin kita lihat secara ekonominya kurang, ya, mungkin banyak masalah, ya, masalah ekonomi, masalah kebutuhan, tapi hatinya selalu tenang. Kok bisa? Ya, karena zikrullah, ya. Hati ini membuat kita menjadi tenang. Saya punya ini, teman-teman, guru syekh saya di Palestina. Kita lihat sendiri, ya, apa yang terjadi di Palestina. Ya, makanan sulit, ya, minuman sulit, tempat tinggal itu sulit. Ya, semua serba kesulitan di sana. Belum lagi nyawa terancam. Maka kata guru saya yang di sana, yang di Gaza, banyak loh orang-orang yang Gaza itu yang nggak kuat imannya, mereka gila. Ya, mereka hilang akal. Mereka kewarasannya hilang. Kenapa? Ya tadi, karena begitu banyak kesulitan. Ya, tekanan mental yang begitu besar. Tapi kata syekh saya akhirnya tanya ke syekh saya ini, namanya Syekh Yusuf, apa yang buat antum bisa tetap tenang? Dia bilang Al-Quran. Ketika beliau mengatakan demikian, wah, hati saya langsung bergetar, masya Allah. Seakan-akan mata saya ingin mengeluarkan air mata. Begitu terharu, ya. Masya Allah. Orang-orang teman saudara-saudara kita di Gaza yang begitu kesulitan, tapi mereka tetap bersabar. Apa yang membuat mereka sabar? Tenang, Al-Quran.
Ya. Kita yang mungkin masih Allah berikan banyak kemudahan ya. Mungkin masalah atau musibah yang kita hadapi tidak sebesar atau seberat mereka yang di Gaza. Tapi kita merasa wah kita ini kesulitan sekali. Merasa kita ini wah seakan-akan ingin mengakhiri hidup, mungkin ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Lupa bahwasanya Al-Quran itu menenangkan hati kita. Itu salah satu kasih sayang Allah kepada seorang hamba, ya khususnya para penghafal Quran di dunia. Dengan apa tadi? Dengan Al-Quran, yaitu dengan menenangkan hati kita, menenteramkan jiwa kita. Yang pertama. Lalu yang kedua teman-teman sekalian, Al-Quran itu juga bisa mengangkat derajat. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum dengan Al-Quran dan juga merendahkan kaum lain dengan Al-Quran. Ya. Di dunia mungkin kita lihat banyak masya Allah teman-teman kita yang menghafal Quran, ya memang ikhlas, ya pasti memiliki kedudukan di masyarakat. Mungkin meskipun bukan itu yang kita tuju ya, tapi itu otomatis. Ya biasanya para penghafal Quran pasti mereka dihormati, ya pasti mereka disanjung, pasti mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi masyarakat. Itu pasti penghafal Quran. Kenapa? Tadi Allah sudah janjikan, maksudnya Allah akan meninggikan derajat suatu kaum dengan apa? Dengan Al-Quran. Kita lihat di zaman para sahabat teman-teman sekalian. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dahulu sebelum Islam datang, ya, beliau hanya seorang pengembala kambing, ya, yang dipandang rendah di antara kaum Quraisy. Namun ketika Islam datang, ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud menjadi salah satu qurra, salah satu sahabat Nabi yang hafal Al-Quran paling banyak, sahabat Nabi yang ahli di bidang Al-Quran. Apa setelah itu Allah angkat derajatnya. Ya. Di zaman kekhalifahan Umar, Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang qadhi, ya, ibarat kata seorang pemimpin, ya, hakim di negara di Irak. Siapa sangka dia dahulunya dia hanya pengembala domba yang dipandang rendah. Bahkan kata pernah dalam satu hadis, ya, Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang yang kakinya kecil, begitu ringkih, sampai pernah dikata-katain, ya, sampai pernah diledek oleh sahabat. Sahabat ketawa ketika melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud, ya mungkin kelihatannya kurus, ya jelek. Tapi siapa sangka setelah dia mengenal Islam, dia masuk Islam, dia menjadi seorang qurra, ya, seorang sahabat Nabi yang ahli di bidang Al-Quran, Allah akan derajatnya setelah itu. Masya Allah. Ini salah satu ya teman-teman sekalian. Ya. Maka Allah janjikan bahwasanya seorang penghafal Quran pasti Allah akan angkat derajatnya di dunia. Ya, mengangkat derajatnya di dunia. Apalagi di akhirat. Itu sudah pasti. Baik. Yang ketiga teman-teman sekalian, ya. Salah satu kasih sayang Allah kepada seorang penghafal Quran di dunia adalah Allah akan menjaganya, akan menjadikannya wali serta kekasihnya. Ya, dalilnya mana? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Allah ini memiliki keluarga. Dan siapa keluarganya Allah? Para ahlul Quran. Saya analogikan seperti ini. Ada seorang presiden atau seorang raja memiliki keluarga misalnya. Ya, dia punya anak misalnya atau punya saudara. Pasti saudara tersebut, anak tersebut akan dijaga amat. Akan diberikan banyak privilege. Maka bagaimana dengan para penghafal Quran, masya Allah, yang langsung menjadi keluarganya Allah, yang mereka langsung menjadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan berikan banyak kemuliaan kepada mereka. Allah akan berikan banyak privilege kepada mereka. Allah akan jaga mereka. Itu sudah Allah jamin dalam hadisnya. Rezeki nggak perlu takut. Ya, kenapa? Karena Allah akan jamin rezekinya. Dalilnya di dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah-arah yang tidak ia sangka-sangka. Ya. Dan seorang penghafal Quran adalah pasti orang yang bertakwa. Ya. Seorang penghafal Quran adalah orang yang bertakwa. Kalau seorang penghafal Quran namun dia bukan orang yang bertakwa, maka dia bukan ahli Quran. Dan Allah jamin seorang yang ahli Quran, orang yang bertakwa, maka Allah akan jamin rezekinya. Allah akan berikan dia rezeki dari arah-arah yang tidak ia sangka-sangka. Ya. Maka seorang penghafal Quran akan selalu di dalam penjagaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat, ya, yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Masya Allah. Seperti itu. Dan yang poin keempat teman-teman sekalian, ya Allah melimpahkan keberkahan dalam hidup seorang penghafal Quran. Ya. Apa itu keberkahan? Itulah ziyadatul khair. Banyak kebaikan yang dia dapatkan. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala
Shad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Inilah kitab Al-Quran yang turun ya, kepadamu penuh keberkahan. Ya. Ada teman-teman sekalian coba rasakan. Sebelum kita memulai aktivitas, kita biasakan membaca Al-Quran. Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan tadi dalam hari-hari kita. Pasti yang punya pengalaman yang ketika memulai harinya dengan membaca Al-Quran pasti akan merasakan mendapati bahwasanya hari tersebut adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Ya, kenapa? Karena dibuka dengan Al-Quran. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, artinya penuh dengan kebaikan. Ya, ini 4 poin tadi teman-teman sekalian. Ya, ini adalah rahmannya Allah tadi. Kasih sayangnya Allah kepada seorang penghafal Quran di dunia. Oke, kita sekarang masuk ke ya rahimnya Allah atau kasih sayang Allah kepada seorang penghafal Quran di akhirat. Apa yang pertama? Pertama akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga sesuai dengan bacaan atau hafalannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra", bacalah. Wartaqi, waratil, baca dengan tartil. Wartaqi, dan naiklah. Waratil, dan juga bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti halnya engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu pada ayat terakhir yang engkau baca. Artinya seorang penghafal Quran, ya, nanti kedudukannya di surga sesuai dengan hafalan dia. Misal ada seorang yang hafal 15 juz, maka dia ya, di situ di pertengahan misalnya. Ada yang 18 juz, berarti otomatis kedudukan dia lebih tinggi daripada yang 15 juz. Apalagi yang 30 juz. Artinya 30 juz itu di mana? Yang 30 juz itu berarti kata ulama, nanti kedudukannya di surga itu yang paling tinggi. Yaitu adalah di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, bertetangga langsung dengan Rasulullah, bertetangga langsung dengan para sahabat, ya, Masya Allah, dengan orang-orang salih. Maka seorang penghafal Quran adalah mereka yang Allah akan berikan langsung ya, derajat yang paling tinggi di surga. Ya karena apa tadi? Ya karena kedudukan kita di surga itu sesuai dengan bacaan Quran kita, sesuai dengan hafalan Quran kita. Yang pertama teman-teman sekalian. Dan yang kedua ya, Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan para penghafal Quran dan juga kedua orang tuanya. Ya. Begitu utamanya para penghafal Quran sehingga tidak hanya Allah muliakan penghafalnya, bahkan kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tua tersebut tidak hafal Quran, tapi juga mendapatkan kemuliaan dari penghafal Quran, yaitu dari anaknya. Di mana Rasulullah SAW ya, pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota dari cahaya matahari yang lebih terang daripada cahaya matahari, yaitu di akhirat. Ya teman-teman sekalian, ya mungkin di sini ada ayah bunda, abi umi, ya, yang mungkin merasa kesulitan untuk menghafal Quran, yang mungkin merasa umurnya sudah tidak muda lagi, ya, begitu banyak kesibukan dalam hari-harinya dalam aktivitasnya, sehingga merasa kalau untuk menghafal Quran 30 juz itu merasa berat. Ya maka usahakan kalau bisa anak-anak kita, ya, cucu-cucu keturunan kita, pastikan ada satu yang menjadi penghafal Quran agar apa? Agar bisa menjamin kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua di sini yang mungkin ya masih belum sadar betul ya keutamaan penghafal Quran. Ya, mungkin mulai sekarang sudah harus paham dan juga sadar pentingnya mendidik anak-anak kita menjadi seorang penghafal Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga akan menjadi syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat, ya, artinya penyelamat kita nanti di akhirat. Di akhirat, ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Kemudian istri beliau, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Apakah dia tidak akan malu melihat tubuhnya tidak berpakaian?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, begitu mencekamnya, begitu menakutkannya hari kiamat, sampai seseorang tidak sadar, ya, tidak sempat memikirkan bahwasanya tubuhnya ini dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Sudah tidak sempat memikirkan hal tersebut. Kenapa? Karena pikirannya sekarang sudah bingung, sudah kalut dengan apa? Dengan nasib dia nanti di akhirat. Itulah begitu mencekamnya, begitu menyeramkannya keadaan pada hari kiamat. Ya. Hari yang begitu menakutkan. Akan tetapi para penghafal Quran, apa kata Rasulullah?
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Pada hari yang menakutkan tersebut Al-Qur'an datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Maka dalam hadis lain ya, ada dua amal yang akan menjadi saksi penyelamat bagi seorang hamba. Salah satunya adalah Al-Quran. Di mana Al-Quran akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya orang ini, Fulan bin Fulan, dahulu waktu di dunia dia membaca Al-Quran sehingga dia dihalangi, ya, sehingga dia tidak sempat untuk tidur. Dia membaca Quran sampai lupa untuk tidur, sampai mengurangi waktu tidurnya. Maka selamatkan dia ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Aku akan bersaksi nanti di hadapan Allah bagi para pembacanya. Ya. Ini yang ketiga teman-teman sekalian. Semoga kita termasuk golongan tersebut, golongan yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Ya, kemudian yang terakhir ya, teman-teman sekalian, kasih sayang Allah kepada seorang penghafal Quran di akhirat itu adalah setiap hurufnya itu sebagai 10 kebaikan. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun." Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Dan aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Tapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Ya, teman-teman sekalian. Ya. Artinya seorang hamba ya ketika ingin mendapatkan begitu banyak pahala, begitu banyak kebaikan, ya maka salah satu jalan tercepatnya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Kita ini berbeda teman-teman sekalian dengan umat-umat terdahulu misalnya, umat-umat Nabi Nuh, umat-umat Nabi Musa yang Allah berikan umur yang begitu panjang sehingga apa? Sehingga bisa memaksimalkan umur tersebut untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak pahala. Adapun umat Rasulullah, ya kata Rasulullah, baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Dengan umur yang begitu pendek, ya. Belum lagi dengan hal-hal lain yang kita kerjakan, entah itu maksiat, entah itu hal-hal yang mubah. Ya. Mungkin kalau kita hitung amal kebaikan kita itu sangat sedikit. Ya. Maka kira-kira sekiranya kalau kita hanya mengandalkan umur yang pendek ini untuk beramal soleh, ya, untuk mendapatkan surganya Allah, ya, dirasa mustahil. Sehingga apa? Sehingga Allah berikan jalan lain. Ya. Setiap membaca satu huruf Al-Quran itu sudah dihitung 10 kebaikan. Bayangkan satu huruf aja sudah 10. Bagaimana membaca misalnya Bismillah. Bismillah saja sudah belasan huruf. Misalnya kalau nggak salah 17 atau 18. Berarti kalau dikali 10 ya 170 180. Itu baru basmalah, belum baca Al-Fatihahnya. Belum baca satu halaman, satu juz. Ya. Bayangkan kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Ya. Masya Allah. Maka salah satu jalan tercepat kita untuk mendapat surga ialah dengan membaca Al-Quran. Ya makanya teman-teman sekalian kita mesti tahu. Ya kok saya baca novel misalnya, ya saya baca novel, baca komik, ya atau baca buku yang lain, saya nggak merasa ngantuk ya, atau misalnya saya nggak merasa kesulitan, saya nggak merasa malas. Namun kalau saya membaca Al-Quran, tiba-tiba rasa ngantuk itu datang, rasa malas itu datang. Kenapa? Karena tadi itu bisa jadi godaan dari syaitan. Syaitan nggak pengen kita masuk surga. Sehingga apa? Sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk membuat kita ini sulit ya membaca Quran, sulit menghafal Quran dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Sudah ya teman-teman sekalian ya. Ya, mungkin setelah ini kita bisa lanjutkan pada sesi tanya jawab ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Yang salah itu datang dari saya. Sedangkan yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakumullah khair katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dewi yang ingin bertanya boleh raise hand atau mungkin boleh tulis di kolom komentar, kolom chat ya. Ya. Saya kembalikan ke Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Syukron, Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Teman-teman yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar ya. Boleh raise hand juga. Ini di kolom komentar ada yang bertanya Ustaz. Izin bertanya, apakah 10 kebaikan yang dimaksud di poin yang keempat ini berlaku juga di luar bulan Ramadan? Ya, betul. Ya. Rasulullah dalam hal tersebut tidak mengatakan bahwasanya itu di bulan Ramadan. Ya, bahkan di bulan Ramadan lebih dilipat
gandakan lagi teman-teman sekalian. Ya, lebih dilipat, gandakan lagi. Ya, itu salah satu keutamaan bulan Ramadan. Artinya selain di bulan Ramadan saja sudah dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, 10 kebaikan setiap huruf. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya ketika masuk bulan Ramadan banyak para ulama ya yang menyibukkan diri untuk membaca Quran. Ya banyak para dai-dai, ustaz-ustaz yang menganjurkan kita untuk membaca Quran. Maka amalan terutama ya dalam bulan Ramadan apa setelah puasa itu adalah membaca Al-Quran. Kan membaca Al-Quran. Baik. Barakallahu fikum ya. Jadi seperti itu ya. Ikhwah akhwat fillah. Tapi mungkin selanjutnya ada yang bertanya. Wah banyak nih. Gak apa. Yang mau bertanya insya Allah saya akan jawab ya. Kita masih punya banyak waktu ya. Dewi ya. Jadi Baik, saya memang Ustaz. sengaja cepat ya, materinya tidak terlalu banyak ya, mungkin banyak juga yang bertanya ya, nggak apa-apa, kita nggak akan batasi, kita batasi waktu saja setengah jam untuk yang bertanya. Baik, kalau Oke. silakan. Bagaimana cara melawan rasa malas untuk murojaah? Baik, ya, kita mesti tahu betul bahwasanya murojaah itu kebutuhan kita, teman-teman ya. Murojaah itu adalah kebutuhan kita, sama seperti misalnya kita mau makan ya, semalas-malasnya kita makan pasti kita bakal makan pada akhirnya ya kan. Semalas kita malas makan. Tapi nggak mungkin ada orang yang malas makan, terus dia nggak makan sama sekali sampai berhari-hari, nggak akan mungkin. Pasti pada akhirnya dia akan makan. Kenapa? Karena itu kebutuhan dia. Itu yang pertama. Artinya ketika seorang penghafal Quran merasa bahwasanya murojaah itu adalah kebutuhan dia, maka dia nggak akan mungkin malas. Pada akhirnya dia akan murojaah. Yang pertama. Jadi mindset dulu. Bahwasanya kita seorang penghafal Quran mesti membangun mindset bahwasanya murojaah itu adalah sebuah kebutuhan kita. Ya. Satu. Yang kedua, kita mesti tahu betul bahwasanya hakikat hafalan Quran itu adalah yang bisa kita baca tanpa melihat Quran. Itulah hakikat kita. Oke, misalnya ada orang yang Masya Allah udah hafal berapa juz? Alhamdulillah 30 juz. Oke. Saya uji ya. Kira-kira yang siap saya uji berapa? Cuma 5 juz Ustaz. Ya, berarti hafalan dia hakikatnya 5 juz bukan 30 juz. Karena hafalannya pada akhirnya hakikatnya adalah apa yang terjadi di kepala kita. Bukan apa yang kita setorkan. Ya, itu bukan hafalan. Makanya disebutnya hafalan kan, hafal. Artinya yang hafal di kepala kita. Yang bisa kita baca tanpa melihat mushaf. Itulah hakikat hafalan kita. Yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian, kita mesti ketahui bahwasanya ketika menghafal Quran itu ada dua, ada menghafal dan juga memurojaah. Apa hukum menambah hafalan baru? Hukumnya itu tidak wajib, justru sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Adapun memurojaah hafalan yang sudah pernah kita hafal, apa itu hukumnya? Apakah hukumnya sunnah juga? Bukan. Justru hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena melupakan Al-Quran secara sengaja, ya garis bawah, melupakan Al-Quran secara sengaja, ya, itu adalah sebuah maksiat, ya, sebuah dosa yang besar. Ya. Secara sengaja loh ya, bukan bukan nggak sengaja. Kalau nggak sengaja ya wajar. Artinya dia dulu pernah menghafal Quran, kemudian dia malas-malasan, dia tinggalkan, ya, dia nggak mau murojaah lagi, dia malas murojaah, dia tinggalkan Al-Quran. Itulah, itu dosa yang begitu besar. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya, jadi mesti paham betul tadi. Maksudnya bahwasanya kalau kita nggak mau murojaah, ingat ya dosa loh kalau misalnya kita meninggalkan murojaah. Amanah yang besar. Hafalan kita nanti di akhir kiamat Allah akan pertanggungjawabkan. Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Allah akan tanyakan hafalan tersebut. Ya, kita apakan hafalan tersebut? Ya, kita pelihara, ya kita jaga, ya, kita perhatikan, atau justru kita telantarkan, kita tinggalkan. Nauzubillah. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Baik, lanjutnya, silakan. Cara tidak kecanduan novel atau komik, gimana caranya dan agar candu baca Quran, Ustaz? Nih, yang penting kita mesti tahu betul bahwasanya ya nggak boleh ada sesuatu yang lebih kita cintai dari Al-Quran. Ya. Kenapa kalau kita bisa suka sama novel atau suka sama istilah komik tersebut ya? Saya nggak mengatakan bahwasanya ya kita nggak boleh baca komik atau novel ya. Ya. Tapi kalau sampai hal tersebut mengalahkan Al-Quran ya berarti itu salah. Ya. Boleh jadi karena kita belum memahami keutamaan dari membaca Al-Quran. Saya yakin teman-teman sekalian, orang yang galau, antum misalnya galau, ya. Ketika kita dilanda musibah, ketika baca novel atau baca komik, hakikatnya itu tidak akan menenangkan jiwa kita, nggak akan menenangkan hati kita. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan kan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah membuat hati kita tenang. Ya, novel dan komik itu hanya menghibur, itu tidak akan pada akhirnya tidak akan menenangkan hati dan menenteramkan jiwa.
Justru sebaliknya Al-Quran lah yang menenangkan jiwa. Ya, lalu bagaimana cara membaca Quran? Salah satu fase pertama, teman-teman sekalian, untuk membaca Quran agar kita bisa senang, ya, gembira, ya, candu membaca Quran. Yang pertama adalah melawannya dulu, yang melawan. Karena ketika di awal pertama kali kita baca Quran, pasti kita akan merasa berat, pasti ada rasa malas, ya, yang kita rasakan. Maka apa? Kita lawan dulu, kita paksa dulu apa namanya tubuh kita, ya jiwa kita untuk membaca Quran. Ketika sudah dipaksa, lama-lama akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, lama-lama pasti nanti akan senang membacanya, akan merasa gembira, akan merasa tenang, ya, syahdu membaca Al-Quran. Ya, coba kalau dari saya kiat dari saya adalah coba sesekali membaca Quran dengan mentadaburinya, ya mentadaburinya. Mentadaburi dengan apa Ustaz? Ya mungkin bisa dengan eh, membaca tafsirnya atau mengikuti kajian tafsir tematik. Banyak di YouTube kan ya teman-teman, misalnya kajian Al-Fatihah, tafsir Al-Fatihah. Kita mungkin kalau yang malas membaca tafsirnya, mungkin bisa mendengarkan kajian. Banyak ustaz-ustaz kita ya, Ustaz Hidayat, ustaz-ustaz lain ya, yang apa namanya menjelaskan ya tentang tafsir Al-Fatihah. Ya makna betul. Salah satu tadi ya, kita bahas basmalah ya. Yang mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memotivasi kita untuk membaca Quran. Itu dari saya. Membaca Quran dengan tadabbur, sehingga kita akan mendapatkan pesan makna yang dalam ketika membaca Quran. Boleh jadi ketika kita baca Quran ya hati kita masa kering, ya masa baca Quran tuh kok rasanya hampa sekali. Kenapa? Karena kita baca Quran itu hanya sebatas lisan, tidak sampai ke hati. Bagaimana cara baca Quran sampai ke hati? Hati harus digunakan. Ya, kalau lisan itu gunanya membaca, hati itu menggunanya untuk mentadaburi, menghayati. Dan mentadaburi, menghayati tidak akan mungkin bisa terwujud ya, sebelum kita memahami makna Al-Quran tersebut, makna ayat yang kita baca. Ketika kita membaca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu, kita faham apa yang kita baca. Bismillah itu arti maknanya apa, Ar-Rahman itu maknanya apa, Ar-Rahim itu maknanya apa. Kemudian kita lanjut ke Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita paham betul maknanya. Seperti itu ya. Tapi, Dewi ya silakan. Semoga menjawab ya. Pertanyaan kembali, siapa lagi mau tanya? Izin bertanya, Ustadz, cara dakwah ke teman yang 30 juz tapi masih pacaran dan suka artis Korea. Astagfirullah. Ada ya seperti itu ya. Heran saya kok ada yang kayak gitu. 30 juz tapi pacaran suka artis Korea. Astagfirullahaladzim. Gitu teman-teman ya. Kita mesti positive thinking ya. Namanya manusia pasti salah. Hafal Quran 30 juz itu bukan berarti dia itu sempurna. Dia itu malaikat. Dia nggak pernah salah. Pasti ada salah-salah. Ya. Maka kalau kata guru saya, salah satu syekh saya pernah tanya. Ada berapa? Saya pernah tanya. Itu salah satu syekh saya di Palestina, di Gaza. Kalau ada seorang penghafal Quran yang dia bermaksiat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Maka apa kata beliau? Ya mudah-mudahan Al-Quran yang dia baca, yang dia hafal, menariknya kembali dari maksiat tersebut. Yang mudah-mudahan teman-teman antum yang 30 juz tadi, yang mungkin dia pacaran, dia suka artis Korea. Kalau dia benar-benar emang 30 juz, kemudian dia memang benar-benar rutin membaca Quran, pasti Al-Quran akan menarik dia. Akan menggerakkan hati dia untuk apa? Untuk kamu jangan pacaran. Untuk menarik dia dari lingkaran maksiat tersebut. Maka kalau menurut saya dua tadi. Yang pertama, entah dia, maka kalau cara dakwah ya silakan berikan ke dia, tinggal pilih dua. Entah Al-Quran yang kamu akan selalu baca itu akan menarik kamu untuk keluar dari lingkaran maksiat tersebut, atau justru maksiat tersebutlah yang akan menarik kamu ya sehingga kamu ya, jauh dari Al-Quran. Bahkan boleh jadi Al-Quran yang dia hafal, yang dia baca itu Allah cabut nikmatnya. Na'udzubillah. Ya coba sampaikan. Kamu hafal 30 juz tapi masih pacaran dan juga masih bermaksiat kepada Allah. Hati-hati loh. Kalau kamu masih belum bertaubat, masih terus melanjutkan maksiat tersebut, masih terus tenggelam dalam maksiat tersebut, boleh jadi nanti Allah akan cabut nikmat hafal Quran itu. Nauzubillah subhanallah. Ya. Maka hati-hati ya bagi teman-teman yang sudah hafal Quran ya. Jangan merasa puas, jangan merasa bahwasanya oh ya saya sudah hafal Quran, sudah merasa aman. Justru kita mesti takut, mesti khawatir. Jangan sampai Allah cabut nikmat Al-Quran yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai Allah cabut hafalan Al-Quran yang sudah kita perjuangkan. Ya karena apa? Karena maksiat dan dosa kita.
Ya, makanya para penghafal Quran ya adalah mereka yang sering bertaubat, sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu merasa takut, jangan pernah merasa sombong hati. Selalu merasa tawadhu ya. Takut bahwa nanti Allah murka kemudian akan mencabut nikmat Al-Quran dalam hati dan jiwa kita. Nauzubillah. Baik. Selanjutnya ya Dewi silakan, siapa lagi yang tanya? Dari Kak Siti Zulaiha, bagaimana cara mengatasi ngantuk ketika bersama Al-Quran? Ya, ngantuk ketika baca Al-Quran. Itu saya di sini ngajar teman-teman sekalian. Kalau yang tahu saya ngajar sekarang di pesantren namanya Darul Quran Mulia DQM. Darul Quran Mulia. Saya banyak menghadapi santri-santri yang kalau hafal Quran itu sering tidur. Itu biasanya masalahnya macam-macam. Ada masalah yang pertama mungkin ya, antum itu kurang tidur. Ya maka harus banyak beristirahat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya." Bahwasanya Allah memang menjadikan malam itu untuk tidur, untuk istirahat. Ya. Kalau kita jadikan malam kita yang seharusnya memang fitrahnya ya kita gunakan untuk beristirahat, namun kita gunakan untuk hal lain begadang, ya, kayak itu ya main game, kayak itu nonton drama Korea, ya sampai malam, ya, pasti dia siang harinya ngantuk. Ya, makanya penghafal Quran itu kalau bisa ya dia tidur paling awal, tapi tidur paling awal, bangun juga paling awal. Ya, seperti itu. Atau misalnya bisa qaidullah. Itu satu ya. Jadi memang kurang tidur. Yang kedua, memang itu bisa jadi gangguan setan, pasti kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Ya dengan dengan baca doa misalnya, ya kan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar mudah ketika kita dalam menghafal Quran. Yang kedua, yang ketiga, coba membaca Quran dengan hati yang penuh dengan tadabbur, yang menghayati makna ayat-ayat setiap ayatnya. Seperti itu. Kalau kita membaca Quran dengan hati, insya Allah akan ngantuk. Kenapa? Karena kita membaca Quran dengan penuh penghayatan. Justru kesyahduan yang akan kita rasakan. Itu. Jadi mesti kita dilawan, mesti dilawan. Itu ya. Semoga mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya Dewi. Dan kita punya banyak kegiatan seperti kuliah dan kerja dan lain-lainnya. Terus bagaimana tips agar tetap istiqomah hafalan ketika malas dan lelah? Ya saya tahu mungkin banyak ya teman-teman ya yang mungkin kuliah ya. Mungkin banyak juga ya teman-teman yang kerja ya. Namun mesti kita pahami betul bahwasanya ya tadi ya. Kenapa teman-teman kerja? Kenapa teman-teman kuliah? Pasti merasa karena itu prioritas. Itu suatu kebutuhan, suatu hal yang penting. Ya. Nah, juga sama, kita juga harus mengetahui betul bahwa Al-Quran juga sesuatu yang penting, sesuatu yang prioritas juga. Ya, tidak boleh kita katakan bahwa Al-Quran itu bukan yang prioritas. Ya. Sehingga kalau kita memahami bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang prioritas, sehingga kita akan memahami betul bahwasanya ya Al-Quran itu tidak akan mungkin kita uh, abaikan, kita tinggalkan, kita telantarkan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Seperti itu. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua yang mesti kita punya kesungguhan dalam diri. Ya. Artinya kita ini benar-benar harus meluangkan waktu semaksimal mungkin. Ya kita bukan mencari waktu kosong, tapi benar-benar mengosongkan waktu untuk Al-Quran. Ya. Makanya saya coba cari luangkan waktu kita. Kayak kalau saran dari saya mungkin tadi ya kita harus bangun di malam hari. Ya jam 3 malam sudah bangun. Ya. Itu butuh namanya tadi juhud, butuh namanya kesungguhan. Bangun di jam 3 pagi. Ya di situ kita mulai sholat tahajud. Jadi kita mulai membaca Quran. Saya yakin teman-teman nggak ada yang kuliah di jam 3 pagi kan. Ada yang kerja di jam 3 pagi. Maka bangun di waktu tersebut. Ya. Disitulah waktu terbaik untuk menghafal Quran, waktu terbaik untuk membaca Quran, waktu terbaik untuk memurojaah Al-Quran dan seterusnya. Seperti itu. Ya cari waktu-waktu yang kosong. Kalau memang apa namanya waktunya padat ya seenggaknya berikan sedikit meskipun hanya sedikit ya jangan sampai kalaupun memang rasanya malas sekali ya untuk membaca Quran ya paksakan ya. Meskipun sedikit ya meskipun cuma 1 halaman 2 halaman jangan sampai ada satu hari di mana kita sama sekali nggak baca Quran. Nah, begitu malasnya kita sampai kita sama sekali nggak baca Quran jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa kalaupun ada rasa malas ya sesekali 2 kali ya apa namanya sisakan ya apa namanya berikan waktu sedikit sesedikit mungkin ya untuk membaca Quran ya meskipun itu hanya sedikit ya meskipun itu hanya sebentar yang penting dia kita ada interaksi dengan Al-Quran seperti itu yang penting istiqomah meskipun itu cuma sedikit tapi istiqomah terus ada interaksi itu dengan Al-Quran ya, nanti insya Allah akan terbangun nah lama-lama akan terbangun hubungan yang baik antara kita dengan Al-Quran sehingga tidak akan ada malas lagi sehingga kita akan merasa bahwasanya waktu itu akan lebih berkah seperti itu. Taib ya. Taib, silakan Dewi selanjutnya.
Ustaz, apakah harus hafal 30 juz untuk memberikan mahkota kepada orang tua di akhirat nanti? Allah alam ya. Apakah harus 30 juz untuk memberikan mahkota kepada orang tua kita nanti? Allah alam, saya nggak tahu teman-teman sekalian. Tapi di hadisnya memang seperti itu. Ya. Meskipun ada juga, saya pernah dengar ada beberapa ulama juga mengatakan bahwasanya orang yang mungkin apa namanya ketika membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian memang Allah takdirkan umurnya tidak sampai. Ya, artinya ajalnya mendahului dia sehingga dia tidak sempat untuk mengkhatam Al-Quran, juga termasuk orang-orang tersebut meskipun dia tidak hafal Quran. Saya juga pernah mendengar ada salah satu ulama yang mengatakan demikian. Tapi wallahu alam. Ya, ya mudah-mudahan ya. Yang penting proses dulu, ya mudah-mudahan ya kita yang memang masih dalam proses menghafal Quran ya. Suatu waktu memang Allah tentukan ajal kita sehingga kita tidak bisa melanjutkan kembali perjuangan dalam menghafal Quran ya. Mudah-mudahan Allah tetap catat ya kita sebagai seorang ahlu Quran meskipun tidak bisa hafal 30 juz. Ya mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat kepada orang tua gitu. Itu ya teman-teman sekalian. Yang penting tadi proses. Yang salah adalah ya anggap 30 juz. Tapi dia emang nggak mau ngafal, ya udah malas-malesan. Ya udahlah, saya nggak usah ngafal, udah selesai. Dia nggak berjuang. Dia meninggal. Ya, ini udah pasti nggak dapat. Tapi mudah-mudahan yang terus berjuang, ya. Namun ajalnya datang sebelum dia sempat untuk menyelesaikan, ya mudah-mudahan Allah catat dia sebagai seorang penghafal Quran, ahlu Quran yang bisa mendapat keutamaan memakaikan mahkota, ya pakaian terbaik kepada kedua orang tuanya. Baik, selanjutnya silakan Dewi. Ustaz, bagaimana jika kita ingin menghafal Quran, tapi masih memiliki niat yang lain-lain yang kurang baik? Mesti diluruskan. Ya, maka saya tadi sampaikan ya teman-teman. Ya, setiap hari mesti kita memuhasabah, mengintrospeksi, memeriksa hati kita apakah sudah sesuai niatnya, lurus apa namanya, ikhlas kita kepada Allah apa enggak. Ya, seperti itu. Ya, kalau sudah ikhlas, sudah niatnya, mesti kita apa namanya, terus periksa terus hati kita. Karena makanya kata ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati ini di atas ketaatan. Ya kenapa disebutnya al-qalb? Qalb itu disebutnya hati. Kenapa disebut qalb? Li'annahu yatakallam. Karena qalbun itu tadi, yatakallam itu artinya sering sekali membuat terbolak-balik. Ya terkadang kita ikhlas, ya Pak bisa jadi datang niat-niat yang lain. Ya mesti dijaga, mesti dijaga. Dan ingat bahwasanya niat yang tercampur dengan niat duniawi ketika menghafal Quran itu semua pasti akan sia-sia. Ya pahalanya nggak akan dapat, keutamaannya nggak akan dapat. Coba pahami betul. Capek-capek kita menghafal Quran, ya. Kemudian kita tercampur dengan niat-niat duniawi yang belum tentu kita dapat. Dan akhirat apalagi nggak dapat. Ya, sudah sia-sia. Ya, rugi yang ada. Ya, tapi kalau kita ikhlas, ya, kita luruskan niat kita hanya kepada Allah, ya. Menghafal Quran hanya untuk beribadah kepada Allah, ya, itu pasti akhirat dapat. Dan dunia akan ngikut. Dunia pasti akan ikut otomatis. Tapi bukan itu tujuan kita dengan akhirat. Ya, kata Allah, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih." Barang siapa yang mengejar orientasi akhirat, maka dunia akan mengikuti. Maka dalam hadis juga, barang siapa yang orientasinya akhirat, atatu dunya wa hiya raghibah. Maka dunia akan datang kepadanya dan dia tunduk. Tadi orientasinya akhirat. Adapun di orientasinya dunia, belum tentu dunia dapat, apalagi akhiratnya. Seperti itu. Ya, baik, barakallahu fikum. Oke, lanjut ya. Dewi, Oke. silakan. Apakah rasa futur untuk meroja Al-Quran itu termasuk godaan setan dan bagaimana cara mengatasinya? Betul, teman-teman. Ya, futur itu boleh jadi kenapa ada bisa datang futur? Rasulullah pernah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan juga turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bin ma'siyah. Bahwa iman itu akan naik dengan apa? Dengan ketaatan. Artinya ketika kita memperbanyak ketaatan, kita sholat sunnah, kita sholat, berbuat baik pada kedua orang tua, membaca Al-Quran, berzikir, pagi siang sore, pagi dan sore, maka hati kita akan naik. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Futur itu datang kenapa? Karena boleh jadi karena maksiat dosa yang kita lakukan. Itu boleh jadi, ya. Makanya coba yang merasa futur ketika beribadah, coba periksa maksiat apa yang saya lakukan sampai saya merasa futur. Karena tadi kata Rasulullah bahwa iman itu turun dengan maksiat.
Ya futur itu yang membuat kita menjadi turun iman kita sehingga kita malas untuk beribadah, malas untuk menghafal Quran. Boleh jadi karena dosa. Bagaimana cara mengatasinya Ustadz? Dengan beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi futur itu boleh jadi karena dosa, kemudian ya boleh jadi termasuk godaan setan, betul. Itu godaan setan dan juga disebabkan oleh maksiat dosa kita. Makanya seorang hamba ketika bermaksiat itu Allah nggak akan cabut nikmat apa namanya nikmat dunia dia, tapi justru Allah akan cabut nikmat ibadah dia. Maka teman-teman perhatikan, hati-hati. Mungkin yang dulu pernah merasa, "Aduh, kenapa ya dulu saya sholat itu rasanya khusyuk sekali. Dulu mungkin saya pernah hijrah, itu rasanya ketika suatu khusyuk sekali. Ketika dulu waktu pertama kali saya hijrah, saya merasa membaca Quran itu syahdu sekali, tenang sekali. Namun sekarang saya ibadah Quran saya kering hati ini. Membaca Quran juga rasanya malas sekali. Kenapa? Dosa kita berjadi. Beristighfar kepada Allah. Ya, maka kata Rasulullah pun bersabda, aku tidak pernah eh, kurang dalam beristighfar setiap harinya 100 kali. Artinya seseorang sekelas Rasulullah itu tidak pernah kurang beristighfar 100 kali. Apalagi kita seorang hamba yang penuh dengan dosa, yang surga nerakanya nggak jelas, ya bukan orang yang maksum, bukan orang yang terhindar dari namanya dosa, pasti pernah melakukan dosa di setiap harinya boleh jadi yang kita nggak tahu. Ayo selalu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya minimal 101 hari itu beristighfar 100 kali. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, barakallahu fikum. Silakan lanjut ya. Dan apakah wanita yang sedang haid boleh baca Al-Quran? Ya, itu khilaf ya, teman-teman sekalian. Itu khilaf dari para ulama. Adapun mazhab Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya seorang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Itu adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ada juga pendapat lain, contohnya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya nggak salah. Ya. Maka beliau berpendapat bahwasanya seorang wanita haid itu kalau nggak salah Imam Malik, kalau saya Imam Malik, wanita tersebut tidak apa namanya boleh membaca Quran, boleh membaca Al-Quran. Nah, lalu menurut saya bagaimana? Saya mengambil pendapat bahwasanya seorang wanita haid itu tidak boleh baca Quran yang Quran tersebut adalah mushaf. Ya, artinya itu Quran ya. Memang Al-Quran yang tidak ada artinya. Itu memang mushaf, itu namanya mushaf. Adapun Al-Quran yang dia ada artinya itu bukan mushaf sebenarnya. Ya, maka dia berpendapat bahwasanya wanita haid ya, maka kalau ingin baca Quran hendaknya dia bukan membaca mushafnya langsung, tapi membaca Al-Quran yang terjemahan. Atau misal ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya boleh membaca di HP misalnya, membaca di handphone juga boleh. Ya. Ada juga pendapat Imam Malik misalnya bahwasanya kalau memang wanita tersebut haid dan dia penghafal Quran dan dia takut kalau dia nggak baca Quran malah justru khawatir hafalannya hilang, ya maka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya. Ya mungkin teman-teman ada yang berpendapat wanita haid itu nggak boleh baca Quran, ya silakan. Ada yang berpendapat oh boleh, juga silakan. Ini masalah furu ya dalam bab fikih, artinya sesuatu yang bukan usul, bukan pondasi, ya, bukan pokok, tapi itu cabang. Ya, jadi hendaknya kita apa saling saling bertoleransi, saling memahami, ya, saling berlapang dada. Ya, yang ingin yang berpendapat misalnya tidak boleh silakan, yang berpendapat yang sebaliknya juga silakan. Baik, silakan. Ada lagi Dewi yang ingin bertanya? Dasar Sudah. masih banyak. Masya Allah. Oke, ini pertanyaan dari Kazaki. Ketika hafalan kita udah selesai 30 juz dan mau murojaah, cara murojaahnya itu gimana, Ustaz? Maksudnya cara membagi murojaahnya dalam satu hari itu gimana bagusnya? Dalam satu hari Baik. itu berapa juz? Pertama kita tahu bahwasanya ketika menghafal Quran, oke, antum sudah 30 juz. Kita harus klasifikasi dulu dua hal. Hafalan yang benar-benar atau hafal dan hafalan yang memang sudah hilang. Dua. Oke, sudah hafal 30 juz. Hafalan yang benar-benar saya hafal itu yang saya kepegang itu artinya yang bisa saya baca tanpa saya melihat mushaf itu cuman 10 juz. Oke. Berarti yang 10 juz ini kita harus tetap ada murojaah. Murojaahnya berapa ya? Kalau tadi dia bisa dapatnya 10 juz, berarti 1/10 dari hafalan apa 1/10 dari hafalan yang benar-benar kita kuasai. Oke, antum sudah 30 juz. Ya, tapi yang masih saya kuasai cuma 10 juz Ustaz, yang benar-benar saya apa namanya pegang betul-betul. Maka 10 juz ini ya minimal dalam satu hari 1 juz, 1/10-nya.
Adapun 20 juz sisanya, ya ini berarti hafalan yang memang sudah hilang. Artinya pernah disetorkan tapi memang sudah hilang. Ya, kalau begini bagaimana? Ya mau nggak mau harus menghafal ulang. Nggak ada jalan lain. Karena murojaah itu artinya apa? Murojaah itu artinya mengulang kan. Mengulang hafalan sudah dihafal. Itu aslinya. Tapi kalau hafalan sudah hilang namanya bukan murojaah. Namanya menghafal kembali. Menghafal baru. Bukan murojaah namanya. Makanya saya juga bingung. Ada orang yang bilang, oh saya sudah 30 juz. Bingung murojaahnya. Kenapa bingung? Ya karena yang saya pegang cuma misalnya cuma 2 juz, 5 juz. Ya berarti hafalan antum itu sebenarnya bukan 30 juz. Tapi 5 juz. 25 juznya gimana? 25 juz antum hafal ulang. Karena itu sudah hilang. Kalau sudah hilang tidak ada cara lain selain menghafal ulang. Bukan mengulang dengan murajaah. Seperti itu. Ya, jadi dibagi dulu, coba klasifikasi dulu. 30 juz. Oke. Yang benar-benar hafal berapa? Ya, misalnya tadi 10 juz. Maka 10 juz ini mesti di murajaah minimal 1/10 setiap setiap harinya. Artinya berarti satu juz. Kalau misalnya tadi yang oh Ustaz, saya yang benar-benar kepegang 20 juz. Maka 20 juz 1/10 berapa? 2 juz misalnya. Satu hari berarti 2 juz, 2 juz, 2 juz. Sisanya 10 juz tadi, sisanya yang 10 juz yang belum mungkin ini kayak ini di apa namanya? Dihafal ulang. Ya tidak ada cara lain. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi? Sampai 21.30 ya, teman-teman ya. Ya, silakan Dewi. Ada yang nanya lagi nggak? Ada Ustaz. Ini, bagaimana kita mengetahui bahwa diri ini sudah benar-benar ikhlas dalam setiap kebaikan? Salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Ya. Gimana tadi? Afwan? Gimana caranya kita tahu bahwa kita itu udah ikhlas atau belum gitu? Satunya adalah salah satu indikasinya adalah ketika kita menghafal Quran ya, dimanapun kita bisa. Misalnya antum pesantren, antum rajin menghafal Quran cuma di pesantren, itu tanda antum nggak ikhlas. Ketika pulang ke rumah malas-malasan menghafal Quran, nah, itu satu tanda nggak ikhlas. Atau misalnya menghafal Quran ketika dipuji ya, kita senang, ya, kita semangat ngafalnya. Ketika tidak dipuji, ya justru kita futur, justru kita malah. Itu salah satu tanda bahwasanya kita belum ikhlas membaca Quran. Ya. Jadi salah satu tanda kita ikhlas membaca Quran apa? Membaca Quran itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, ya mau ketika sibuk pun kita tetap membaca Quran. Ya, maupun kita di tempat yang tidak kondusif pun kita tetap membaca Quran. Mau kita dipuji ataupun tidak tetap membaca Quran. Ya. Jadi memang orientasinya karena Allah, dia nggak peduli orang mau ngomong apa, orang mau mencela dia, orang mau memuji dia, orang ingin memberikan dia penghormatan, orang ingin memberikan dia ya justru apa namanya penghinaan, dia tetap istiqomah karena memang tujuan dia hanya Allah, tidak peduli dengan kata-kata orang. Ini salah satu tanda keikhlasan seorang hamba ketika membaca menghafal Al-Quran. Semoga mau jawab, silakan Dewi. Mungkin saya batasi 2 pertanyaan lagi ya. Saat ini, izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz bagi seorang penghafal Al-Quran yang masih kurang paham mengenai hukum syariat Islam? Karena kawan saya pernah mengatakan ngapain hafal Quran, tapi hukum tentang syariat Islam masih nggak tahu. Memang Khususnya betul, hukum itu. betul, betul. Ya, memang betul. Sama menghafal Quran tidak hanya boleh hanya mencukupi dirinya menghafal Quran, tapi nggak ngerti sholat, nggak ngerti hukum sholat, ya nggak ngerti zakat. Ya. Tapi maksudnya apa ini? Kalau ini maksud itu adalah benar-benar menguasai betul kitab fikih, ya itu nggak perlu. Kan yang penting apa? Yang penting itu benar-benar memahami betul fikih praktis. Itu kan yang penting itu. Fikih praktis aja. Kalau sampai sampai mau apa namanya menelaah kitab-kitab fikih sampai detail, itu mah cukup mereka yang ingin jadi ahli fikih. Ya. Orang awam apa? Orang awam itu yang penting dia bisa mengamalkan ibadah ya secara praktis, secara praktek. Kan itu yang penting. Itu hukum syariat. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi nggak mungkin semua orang dia hafal Quran, kemudian dia ahli fikih nggak mungkin semua orang bisa bisa seperti itu. Yang penting dia ada ibadah-ibadah yang memang dia kerjakan setiap hari seperti sholat. Kita mesti tahu hukum sholat yang wajib bagaimana, apa aja pembatal sholat, apa saja rukun sholat, ya seperti itu. Apa saja syarat sah sholat itu mesti tahu. Tapi kalau sampai paham betul apa namanya hal-hal yang rinci yang sebenarnya nggak berpengaruh sekali ya, maka itu ya nggak perlu itu. Ya, bukan berarti orang menghafal Quran kemudian dia nggak tahu ilmu syar'i kita kata-katain, nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi dia menghafal Quran artinya ya berarti PR kamu adalah belajar. Jadi ketika kita lihat menghafal Quran tapi dia nggak ngerti ilmu syar'i kemudian kita kata-katain, bukan seperti itu.
Justru kita motivasi, oh aku menghafal Quran. Sayang sekali kalau nggak belajar ilmu syariah. Ayo belajar ilmu syariat sebisa kamu. Seperti itu. Bukan dengan mengatakan, nah, ngapain hafal Quran? Kalau misalnya nggak apa namanya nggak ngerti ilmu syariat. Itu nggak, bukan seperti itu. Ada orang misalnya kayak tadi dia punya uang misalnya ya. Misalnya dia orang kaya punya uang. Kemudian kita kata tapi dia boros. Ya, apakah kita kata ngapain kamu jadi orang kaya kalau boros? Enggak seperti itu. Kamu orang kaya, kamu bisa nabung, kamu harus bisa apa namanya memanage waktu sehingga membuat sempurna. Bukan misalnya seperti lingkaran ya, dia setengah lingkaran nih, setengah ini nggak sempurna. Bukan berarti setengah lingkarannya itu kita hilangkan, jadi sama sekali nggak ada, bukan. Tapi kita sempurnakan setengah lingkaran tadi. Ada Quran tapi tadi ilmu syariah nggak ada, kita sempurnakan, ajak dia untuk belajar. Kan seperti itu. Ya. Bilang ke teman antum itu atau ke teman anti itu. Oke, saya misalnya nggak hafal Quran, tapi saya nggak tahu ilmu syariah. Ya, berarti PR saya akan belajar. Ya, bukan berarti penghafal Quran yang nggak ilmu syariah itu buruk, bukan. Boleh jadi dia masih butuh belajar seperti itu dan sebagainya. Terakhir Dewi ya, nah kan? Baik, Ustaz. Ustaz, kenapa kalau penghafal Quran cobaannya lawan jenis dan cara menghilangkan rasa lawan jenisnya itu gimana? Ya memang itu salah satu apa namanya fitnah menghafal Quran di masa sekarang. Itu adalah lawan jenis. Ya, dalam artian kita ini mudah sekali teman-teman. Kita tinggal megang handphone ya kita sudah bisa berkholwat ya, dengan lawan jenis yang mungkin tidak tidak halal, ya, tidak syar'i seperti itu. Itu satu fitnahnya. Satu ya, maka bagaimana cara menghilangkan rasa tersebut? Ya, kita harus ingat bahwasanya tadi ya kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang bagus, ya mesti kita mesti bagus. Allah berfirman al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithu lil-khabithat. Orang yang buruk ya ketemu orang yang buruk. Orang yang baik ketemu orang yang baik. Kalau kita nantinya pengen mendapatkan wanita yang menjaga dirinya, yang menjaga marwah dan izahnya, ya kita pasti menjaga izah kita. Saya yakin teman-teman sekalian yang di sini, yang ikhwat maupun akhwat, nggak pengen kan punya pasangan ya, yang ya misalnya ikhwan nggak pengen punya pasangan akhwat yang gatel, yang ganjen misalnya, ya akhwat yang genit misalnya, nggak pengen kan? Gitu juga di sebaliknya, nggak pengen akhwat pengen dapat pasangan ikhwan yang ganjen, yang genit, nggak pengen kan? Ya, makanya gimana cara kita mendapatkan pasangan yang ideal tadi, yang menjaga izahnya, menjaga pandangannya, menjaga marwah dirinya, menjaga dirinya. Ya, kitanya dulu yang harus bagus, karena jodoh itu cerminan diri. Kamu paham Al-Quran, ya tapi kamu genit, ya, kamu apa namanya pengen pacaran, ya pasti kamu akan dapat pasangan yang sama seperti kamu. Jangan harap kamu mendapatkan, oh saya pengen dapat afil yang solihah, yang pemalu, yang menjaga dirinya, tapi kamu sendiri nggak bisa menjaga diri kamu, ya pasti kan nggak akan dapat, ya. Makanya coba pikirkan, saya pengen dapat pasangan yang bagus, saya pengen dapat pasangan yang tadi, yang solih, yang solihah, yang menjaga dirinya. Maka bagaimana cara mendapatkan tersebut? Nah, perbaiki diri kita dulu. Karena jodoh itu adalah cerminan diri. Sebagaimana dalam tadi Al-Quran dalam surat An-Nur, ya bahwasanya perempuan yang buruk akan ketemu dengan laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk akan ketemu dengan perempuan yang buruk. Sebaliknya, at-thayyibatu wat-thayyibatu lit-thayyibin. Perempuan yang baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Kemudian eh at-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik. Seperti itu. Barakallahu fiikum jami'an. Insyaallah, mohon maaf ya bagi teman-teman yang mungkin belum sempat saya jawab pertanyaannya, atau mungkin begini saja solusinya ya. Nanti saya minta Dewi kalau bisa nanti grupnya dibuka saja, komentar apa chatnya ya. Jadi jangan dibatasi hanya adminnya saja. Jadi mungkin para peserta boleh agar apa, agar bisa langsung menanyakan di apa namanya grup. Nanti kalau saya sempat saya akan jawab. Ya, seperti itu ya Dewi ya. Baik, Ustaz. Oke. Ya teman-teman sekalian, ya mungkin saya info sedikit ya, mungkin bagi teman-teman yang mungkin pengen memfollow saya di sosial media, sebenarnya IG saya itu privat, yang pribadi. Namun saya punya akun dakwah yang saya tulis di komen ya, mungkin bisa di follow ya teman-teman. Itu insya Allah saya akan mulai konsisten untuk memberikan beberapa pesan-pesan ya. Jadi memang saya namanya Ruhul Quran, saya tulis ini. Oke, boleh di apa namanya di follow ya. Insya Allah nanti saya akan mulai memberikan beberapa konten ya. Konten saya akan fokus terkait dengan tadabur Al-Quran
Ya, yang pesan hikmahnya itu saya ditujukan kepada para penghafal Quran. Ya tadi kan basmalah ada beberapa pesan-pesan hikmah-hikmah yang saya dapatkan, kemudian itu saya kaitkan, korelasikan dengan para penghafal Quran. Seperti itu. Nanti insya Allah saya akan fokus ke situ. Nah, ini saya kirim sini ya. Saya kirim di kolom komentar ya. Mungkin bisa bisa di apa namanya? Ah, dapat Dewi. Itu tuh. Itu ya. Oh iya, barakallahu fikum. Itu ya. Sebentar saya cek dulu. Coba saya cek dulu. Ya, itu kayaknya. Ya itu ya. Boleh boleh di follow teman-teman ya. Insya Allah saya akan lebih fokus dakwah di situ, konten dakwah di situ. Aku pribadi saya itu memang privat untuk saya dan teman-teman saya aja. Tapi kalau itu untuk dakwah. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengambil faidah, ya mungkin ingin belajar sama-sama belajar, ya mungkin boleh memfollow akun IG saya ini, Ruhul Quran. Insya Allah saya akan fokuskan untuk mentadaburi Al-Quran dan ayat-ayat tersebut saya akan korelasikan dengan apa namanya kehidupan para penghafal Quran. Ya, jadi Al-Quran, pesan Al-Quran untuk Al-Quran. Eh, Memaknai hikmah Al-Quran untuk para penghafal Quran. Seperti itu. Tak saya cek itu benar nggak? Oh iya betul, itu ya teman-teman ya. Yang diberikan oleh apa namanya Ustazah Dewi. Ini bentar ya, di IG aja ya. Boleh di follow ya. Barakallahu fikum. Taib, jazakumullah khairan katsiran pada para ikhwan akhwat fillah ya teman-teman sekalian yang sudah mau hadir di sini yang ingin mendengarkan, yang mau memperhatikan ya. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin justru bisa eh, meluangkan waktu di libur ini untuk hal-hal lain tapi justru ikut datang ke sini. Taib. Kita tutup ya insyaallah pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu Warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Wa iyyakum. Mudah-mudahan Syukran. ilmunya Salam. bermanfaat, Ustaz. Amin. Insyaallah amin. Bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya teman-teman dimudahkan dalam menghafalkan Al-Quran, kemudian mengamalkannya sampai akhir hayat kita. Amin. 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 Oke, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam.